Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Yosafat Chess guys. Di video kali ini kita akan membahas salah satu partai catur di turnamen Title Tuesday. Ya, bener banget, Title Tuesday. Salah satu kompetisi terbesar secara online yang dimainkan oleh beberapa grandmaster terkuat dari seluruh dunia, teman-teman. Di sini kita akan membahas partai yang cukup unik, di mana Magnus Carlsen di round pertama bertemu dengan Yaroslav Shevchenko. Dia dari Ukraina, dari Ukraine. Oke, seperti apa gamenya? Kita langsung lihat aja ya. Magnus Carlsen membuka permainan dengan E3. Salah satu opening yang jarang dimainkan sebenarnya oleh Magnus Carlsen, namanya Van Crouch opening. Terus di sini Shevchenko itu membalas dengan D5. Di sini kalian bisa nempak gak langkah kedua Magnus itu apa, teman-teman? Nah, langkah kedua Magnus, karena ini masih round pertama, mungkin Magnus ingin bermain seperti itu, ingin mencoba defense-nya seperti apa dia bermain. Raja ke E2. Bener banget, kalian nggak salah lihat, teman-teman. Raja ke petak E2, bermain bongklot. Magnus sebenarnya sudah sering bermain bongklot seperti F3, terus nanti bisa bermain raja ke petak F2, atau mungkin D3 nantinya membuka ruang, raja ke petak D2, terus C3, raja ke petak ke sini, terus rotasi lagi sehingga menterinya berpindah ke sini, rajanya menjadi ke sini. Itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Magnus Carlsen. Magnus sering melakukan bongklot, tapi ini cukup unik karena dia memainkannya di turnamen Title Tuesday. Oke, kita lihat bagaimana respon Shevchenko. Balas dengan kuda F6, F3, E5, kemudian raja ke petak F2, mencoba untuk melarikan rajanya dan secara tidak langsung membuka ruang untuk gajah bisa melakukan pengembangan. Di sini bisa bermain seperti G3 ataupun H3 nantinya oleh Magnus Carlsen. Lalu bisa bermain seperti gajah ke sini, kuda ke sini, terus bentengnya aktif dan rajanya bisa mendapatkan ruang untuk istilahnya berlindung di petak G1 nanti. Oke, kita lihat bagaimana reaksi Shevchenko lagi. Kuda ke petak C6, normal, pembukaan yang cukup bagus dari hitam karena memilih untuk tidak terlalu terpancing dengan melakukan skak terlebih dahulu dan lebih memilih untuk mengembangkan perwiranya. Gajah ke petak B5 dan langsung saja di sini Shevchenko tidak ingin menyanyiakan kesempatan. Dia ingin mencoba menyerang lebih lagi dengan mainkan langkah H5, B3, Magnus mencoba untuk membuka file bagi gajah gelapnya. Lagi-lagi H4, setelah H5, H4, kuda kemudian mencoba untuk mengembangkan permainannya. Kuda ke petak D2, salah satu tujuannya sepertinya bisa bermain ini, teman-teman, D4. Setelah gajah nanti bisa ke petak B2, membantu penyerangan juga untuk menguasai petak pusat. Oke, H3. Di sini sepertinya posisi hitam itu sedikit lebih unggul karena ya kalian bisa lihat ya, raja putih itu sepertinya tidak pada tempatnya, teman-teman. Oke, G3 dan langsung saja E4. Kalau di sini Magnus makan, tentu saja kuda akan bisa makan di petak E4 dengan tempo skak. Raja tidak bisa ke petak G2. Kalau raja ke petak F3 ini benar-benar buruk posisinya karena ada gerakan menteri skak ke petak F6 salah satunya dengan memakan benteng nantinya, atau menteri ke petak G5, teman-teman. Menteri ke petak G5 jika di sini putih bermain seperti kuda F6, itu ada gerakan skakmat di petak G4 dengan gajahnya. Raja tidak bisa memakan karena dijaga oleh menteri. Raja juga tidak bisa kabur, di sini sedang dijaga oleh kuda, di sini tidak bisa, di sini juga tidak bisa, teman-teman. Oke, kita kembali ke posisi awal. Setelah ini tentu Magnus memainkan langkah F4, tidak ingin membuka ruang. Gajah ke petak G4, mencoba menyerang kuda. Gajah ke petak B2 oleh Magnus, dan A6, Magnus makan kuda saja di petak C6, pion makan, dan C4. Magnus mencoba membuka ruang di file sayap menteri ini, teman-teman, dan sekaligus juga ingin merusak struktur pion yang dimiliki oleh hitam. Di sini Shevchenko membalas dengan memainkan langkah gajah ke petak C5 dan Magnus memakan kuda saja di petak F6. Langkah terbaik di sini oleh Magnus adalah pion makan di petak D5, dan setelah pion makan di petak D5 ada gerakan menteri ke petak C2, teman-teman, dengan tempo gajah. Di sini bisa bermain gajah ke petak B6 ataupun A7 atau ke petak E7, teman-teman. Jika gajah ke petak E7, Magnus ada gerakan gajah makan di petak F6. Setelah pion makan, nantinya Magnus bisa memainkan langkah
menteri ke petak C6 dengan tempo skak dan akan memenangkan pion di petak D5. Oke, kita kembali lagi setelah gajah ke petak C5, kemudian gajah makan di petak F6 dan Shevchenko memakannya dengan menteri di petak F6 sekaligus menyerang, bener banget, menyerang benteng di petak A1. Oke, setelah kuda ke petak C3, mengembangkan kuda sekaligus menutup gerak menteri untuk memakan benteng. Shevchenko melakukan gerakan yang sedikit kesalahan, yaitu gajah ke petak F3, teman-teman. Langkah terbaik adalah seperti rokade panjang atau rokade pendek saja di sini oleh Shevchenko, mengamankan rajanya sekaligus nanti bisa menggunakan kedua bentengnya untuk menambah penyerangan, teman-teman. Oke, gajah ke petak F3, Magnus tidak menghiraukan bentengnya dan lebih memilih untuk memperkuat petak tengahnya dengan main langkah pion makan di petak D5. Jika pion makan yang seperti dilakukan oleh Shevchenko, Magnus ada gerakan, sebenarnya di sini ada gerakan D4, teman-teman. Dengan idenya apa, Bang? Nah, idenya itu D4. Kalau kalian memakan pion di petak ini D3, Magnus ada gerakan raja makan di F3, teman-teman. Jadi setelah makan, lalu ada gerakan menteri makan di petak D5 untuk menyerang benteng. Setelah rokade pendek, putih bisa makan gajahnya di petak C5 yang tidak dijaga, teman-teman. Jadi secara tidak langsung menyerang 2 kali. Oke. Setelah gerakan ini ada B4. Di sini pion beracun, teman-teman. Jangan coba-coba untuk memakan ya, karena kalau gajah makan di petak B4 ada gerakan menteri ke petak A4 dengan skak sekaligus menyerang gajah. Jadi gajah hitam akan hilang. Setelah B4, kemudian ada gerakan gajah ke petak A7 dan Magnus Carlsen memainkan langkah kuda makan di petak D5, menteri ke petak D6, kuda mundur lagi ke petak C3 dan akhirnya rokade panjang oleh Shevchenko. D4. Di sini Magnus baru memainkan D4 pada langkah yang ini ke berapa? 19 langkah, teman-teman. Harusnya pas posisi tadi ya, lebih baik main D4. Karena kalau sekarang ada tambahan benteng yang secara tidak langsung jika makan terus makan, menteri hitam itu bisa melarikan diri seperti ke petak G6 terus sekak dan secara tidak langsung open skak stare, atau skak menteri. Oke, jadi gerakan terbaik memang makan, dan Magnus tentu saja mau tidak mau harus memakan gajah di petak F3, kemudian skak terlebih dahulu, gerakan terbaik di sini sebenarnya, dan E4, kemudian pion makan kuda di petak E2, menteri ke petak C2. Kalau menteri makan di petak E2, tentu saja di sini akan kalah posisi putih karena hitam bisa memainkan langkah menteri makan di petak C3. Jadi Magnus melindungi kudanya sekaligus tetap melindungi ini, teman-teman, pion di petak E4. Oke, F5, gerakan terbaik oleh hitam, menyerang pion sekaligus memberi pin pada raja putih. Dan setelah benteng C1, benteng ke petak E8 menambah serangan lagi, menteri makan di petak E2, menteri ke petak G6. Untuk idenya mungkin saja bisa skak di petak G4. Dan di sini Magnus memainkan langkah pion makan. Jika benteng makan di petak E2 ada gerakan makan menteri juga, sehingga posisinya akan sedikit berimbang, teman-teman. Oke, dan di sini Shevchenko itu melakukan gerakan blunder, teman-teman, dengan memainkan langkah menteri ke petak B6. Gerakan terbaik pada posisi ini, teman-teman, yaitu tidak menteri ke petak B6 ya, tapi menteri ke petak H5, skak. Setelah itu ada gerakan G4, salah satu gerakan, teman-teman, satu-satunya gerakan, karena di sini kalau kalian perhatikan raja tidak bisa kemana-mana lagi. Gajah di sini sangat kuat mengontrol petak hitam ini, dan benteng juga mengontrol file di E. Setelah gerakan G4, ada gerakan menteri ke petak H4. Lagi-lagi raja tidak bisa kemana-mana lagi, teman-teman. Lalu putih paling tidak harus mengorbankan menterinya nanti, teman-teman, untuk bisa melanjutkan permainan. Oke, kita kembali ke posisi seperti ini. Setelah gerakan makan di petak F5, Shevchenko blunder dengan melangkah menteri ke petak B6. Dan Magnus Carlsen menemukan satu-satunya langkah terbaik di sini. Bahkan bisa menebaknya, teman-teman. Nah, bener banget nih, teman-teman. Gerakan terbaik adalah kuda ke petak, bukan D5 ya, tapi E4. Melindungi menteri dari open skak dan sekaligus memberi ruang untuk bentengnya bisa ke petak F1 atau S1, dan menteri nantinya bisa ke petak C4 ataupun C2 untuk tetap melindungi
kuda, tetapi tidak ada dalam posisi skak ster, teman-teman. Jadi nanti menteri ke C2 atau menteri ke C4 kan lumayan bagus ya, untuk bisa menjaga menterinya tidak dalam pin gitu maksudnya. Oh ya, kalau menteri C4 kayaknya ada gerakan ini tuh. Jadi kayaknya terbaik nanti bisa menteri ke C2 aja. Oke, kita lanjut aja. Setelah gerakan kuda ke petak E4, ada raja ke petak B8, kemudian benteng ke petak E1, dan ada gerakan benteng ke petak D4 menyerang kuda 2 kali, teman-teman. Oke, menteri ke petak C2 melindungi kuda, dan di sini kuda juga dijaga oleh benteng di petak E1. Jadi cukup aman. Ada gerakan benteng petak D8, double benteng di sini oleh hitam, dan kalau kalian perhatikan posisinya sedikit atau bahkan jauh lebih unggul. Sekarang putih yang lebih unggul, teman-teman. Karena posisinya lebih aktif dan memenangkan lebih banyak material. Oke, kuda ke petak C5, raja ke petak A8, kemudian Raja Magnus mencoba untuk hunting pion, teman-teman. Hunting pion di petak H3, sangat berani ya. Oke, G6, kuda ke petak E6 menggarpu kedua benteng Shevchenko, kemudian makan, menteri makan di petak F5, skak, raja makan di petak H3, dan setelah gerakan benteng ke petak D7, teman-teman, di sini Magnus mempunyai gerakan terbaik, yaitu kuda makan di petak C7, dan pada posisi ini Shevchenko Yaroslav itu menyerah, teman-teman. Kenapa menyerah? Nah, karena di sini jika hitam itu memakan dengan benteng di petak C7, ada gerakan benteng makan C7, mau tidak mau hitam harus makan lagi di petak C7, dan ada gerakan menteri petak D5. Skak sekaligus menggarpu benteng, teman-teman. Kita kembali buat posisi ini. Jika menteri makan, tentu saja ada gerakan yang sama. Benteng makan C7 sudah menang benteng terhadap menteri, dan jika benteng makan sama, ada gerakan menteri petak D5, dan tentu posisinya akan jauh lebih unggul dimenangkan oleh putih, teman-teman. Jadi pada posisi ini itu menyerah. Atau kalau tidak, misalkan raja petak B8, ada gerakan menteri makan di D7, dan nantinya bisa skak sekaligus skak lagi di petak D8 oleh putih, dan putih akan unggul perwira dan lebih mudah untuk memenangkan permainan. Oke, teman-teman, gimana jalannya permainan pada kesempatan kali ini? Sangat-sangat luar biasa ya. Magnus yang awalnya memainkan langkah E3 dan raja ke petak E2 mencoba bongkot, dan akhirnya bisa menangkan pertandingan melawan salah satu master hebat dari Ukraina ini, teman-teman. Kan terinspirasi nggak kalau kalian jadi Magnus Carlsen terus kalian memainkan langkah bongkot tadi? Kalian bisa mencoba sih sebenarnya untuk memainkan langkah-langkah seperti itu, tapi dengan catatan kalian harus berlatih yang sekeras-kerasnya, guys, biar jadi pemain catur top Indonesia ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton Yusafat Chess, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar caturnya. Kita akhiri, kita akan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya, dan salam Gens Unas semua, kita satu keluarga. Dadah guys, terima kasih.